Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Opsi NTB, Anda sedang berada di Tutur Berita. Pada hari ini kita akan bertutur berita mengenai pemerkosaan seorang bapak kepada anak kandungnya sendiri. Dan kejadian ini terjadi di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima Kota. Kronologisnya begini. Pelaku yang berinisial AH atau ayah korban yang berusia 55 tahun tega menghamili anak kandungnya sendiri. Kejadiannya terjadi sejak tahun 2019 sampai pada tahun 2020 bulan September anaknya memberitahukan pelaku atau bapaknya sendiri bahwa si korban tidak lagi datang haidnya. Dengan mendengar cerita dari korban, pelaku bahkan lebih bejat lagi. Dia memaksakan orang yang tidak waras atau orang gila bergaul dengan anaknya. Kemudian direkam sendiri oleh bapaknya untuk menghilangkan jejak perbuatannya. Sehingga sampai pada tanggal 16 Februari 2021 ibu korban melapor ke pihak kepolisian, yaitu di Kapolres Kota Bima. Pada hari itu juga pelaku langsung ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian. Dan pada saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, dan ternyata perbuatan bejat pelaku ini dilakukan tidak satu kedua kali, tapi sering kali dilakukan dari tahun 2019 sampai pagi hari dia ditangkap oleh pihak kepolisian. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari kejadian ini adalah bagaimana selayaknya seorang bapak terhadap anaknya. Kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang bapak kepada anaknya itu pertama ada 3. Yang pertama adalah memberikan nama yang baik. Kemudian yang kedua adalah memberikan pendidikan. Dan yang ketiga adalah menikahkan anak. Bukan sebaliknya kita sebagai seorang bapak terhadap anak kita merusak kehidupannya, merusak tatanan sosialnya. Karena dengan perbuatan zina ini dalam Islam sudah jelas hukumannya. Dalam Islam disebutkan zina itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu zina muhson, dan yang kedua adalah zina ghairu muhson. Yang pertama inilah zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, ya, termasuk bapak tadi atau pelaku yang tadi, lebih-lebih terhadap anak kandungnya sendiri. Ini sudah tidak ada dalam hatinya seorang bapak itu peri kemanusiaan, keimanan, tapi sudah dimasuki oleh godaan setan yang begitu besar sehingga tidak lagi bisa melihat ada sesuatu yang baik pada dirinya. Keimanannya, ketakwaannya diangkat pada saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tega melakukan perbuatan yang bejat itu kepada anaknya. Dan hukuman bagi orang yang sudah menikah melakukan perzinahan itu adalah dirajam dalam Islam sampai dia meninggal dunia. Kemudian kalau yang kedua yaitu zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Maka hukumannya yaitu didera sebanyak 100 kali. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2. Kemudian setelah didera 100 kali, yang perempuan pun laki-laki, dan diusir dari kampung halaman atau diasingkan. Itulah baru dosa perzinahan itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai bapak, sebagai orang tua harus memberikan pelajaran pendidikan kepada anak. Bukan merusak generasi, bukan merusak moral anak, bukan memberikan pelajaran yang tidak baik, sehingga anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.